Halo, kita kali ini akan meneruskan perhitungan luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan deret Riemann. Hari ini kita mau membuktikan kesamaannya dengan bentuk integral dan menggunakan integral untuk seterusnya. Ya, jadi di sini yang kita sudah pernah bahas adalah bahwa kalau kita menghitung deret Riemann dengan partisi yang sebanyak mungkin atau menuju tak hingga, kita akan dapatkan bahwa limit n menuju tak hingga untuk sigma I sama dengan 1 sampai N Fx yang adalah tinggi persegi panjangnya dikali delta X yang adalah lebarnya itu akan sama dengan secara umum di sini adalah integral A sampai B. A itu batas bawahnya sampai B di sini ya dari Fx dx. Jadi sebenarnya memang integral ini adalah bentuk penulisan dari ini bagian limit sigma itu kita menjumlahkan semua luas persegi panjang. Di sini kita disingkat untuk penulisannya oleh matematikawan disingkat menjadi sum long S ya. Di sini sebenarnya ini istilahnya dari sum pengganti sigma. Untuk selangnya itu A sampai B adalah selang yang diberikan di mana kita memulai partisi persegi panjangnya. Fx-nya itu adalah fungsi fxi sini ya, ini fx, dan delta x-nya karena dia sangat kecil kita bisa tuliskan sebagai dx gitu ya. Jadi untuk berikutnya kita bisa menggunakan integral. Jadi misalnya kita punya selang dari A sampai B. Untuk fx itu luas daerah di bawah kurva fx ini adalah integral dari A sampai B fx dx. Nah ini untuk fx yang lebih besar sama dengan 0 atau untuk yang positif. Oke, nanti kita lihat kalau yang negatif bagaimana. Langsung masuk ke contoh soalnya aja. Contoh yang pertama, di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat. Untuk daerah yang diarsir itu dari A-nya sama dengan 2, batas bawahnya dan batas atasnya adalah 3. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus integral dari 2 sampai 3x kuadrat dan dihitung integralkan x kuadrat sepertiga x pangkat 3. Terus batasnya dari 2 sampai 3 tinggal kita substitusi, 3 kubik adalah 27, 2 kubik adalah 8, sehingga hasil akhirnya adalah 6/1/3 ya. Kemudian untuk yang daerah dibatasi kurva yang fx-nya negatif. Jadi lihat di sini untuk fx yang negatif itu dia berada di bawah sumbu y. Karena di sini y-nya negatif, sedangkan untuk perhitungan luas itu kan nggak pernah negatif. Ya, jadi makanya supaya luasnya positif kita kasih tanda minus di sini. Oke. Jadi luasnya kalau dia di bawah kurva menjadi min integral A sampai B fx dx. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misalnya kita punya bentuk ini, Y sama dengan X dikali X dikurang 2. Batasnya dibatasi untuk daerah yang diarsir dibatasi oleh sumbu Y atau X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Karena dia ada di bawah sumbu X, maka kita kasih tanda minus ya. Minus integral 0 sampai 2 X kuadrat min 2X, integralkan terus disubstitusi 0 dan 2 sehingga hasil akhirnya adalah 4/3. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh 3. Nah, bagaimana dengan bentuk ini ya? Ini udah gabungan dari rumus 1 dan rumus 2. Kita lihat dulu daerah A. Untuk menentukan luas daerah A dan luas B, kita lihat di sini bentuknya itu kita bisa bagi menjadi 2 bagian di titik potongnya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah luas segitiga. Luas segitiga, alasnya bisa dihitung. Ini 1 ya alasnya. Terus tingginya, waktu X-nya 2, Y-nya 5/4. Jadi ini tingginya adalah 5/4.
Oke. Nah, untuk yang kanannya, karena di sini kita lihat ini partisinya ya, persegi panjangnya dia di bawah yang hijau. Untuk yang kanan, ini dia di bawah yang merah. Jadi kita ambil fungsinya fx itu min 1 tambah 9 per x kuadrat dari batas 2 sampai 3. Oke, jadi kita hitung luasnya. Yang segitiganya setengah kali 1 kali 5 per 4 ditambah luas daerah di bawah kurvanya. Untuk interval 2 sampai 3 kita integralkan min 1 tambah 9 per x kuadrat ya, atau ini adalah 9 kali x pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah ini 5 per 8 min 1 integralnya min x, 9 kali x pangkat min 2 integralnya min 1 per 1 min 1 9 per x atau 9x pangkat min 1. Substitusi 2 dan 3 sehingga ini bisa dihitungnya ya. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1 per 8. Ini untuk luas daerah A. Untuk luas daerah B, kita lihat daerah yang diarsir itu di bawah sumbu X. Sehingga ini partisinya, dan kalau kita hitung jangan lupa kasih tanda minus ya. Batasnya dari 3 sampai 5, min 1 tambah 9 per x kuadrat. Integralnya sama, substitusi 3 dan 5, sehingga kita dapatkan nanti hasilnya adalah 4 per 5. Cek aja, pokoknya luas itu tidak boleh negatif ya. Jadi itu luas A dan luas B. Kita lanjutkan contoh berikutnya, itu untuk perhitungan luas daerah di antara dua kurva. Jadi gimana kalau ada dua kurva seperti ini dan kita harus menentukan luas yang diarsir. Nah, sebenarnya sama aja prinsipnya. Selalu luas yang kita hitung itu luas di bawah kurva. Jadi di sini kita punya luas di bawah kurva fx yang partisinya contohnya adalah seperti ini ya. Dan luas di bawah fungsi gx yang partisinya adalah yang ini. Ya, kita buat lebih besar supaya kelihatan beda. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya waktu kita menghitung fx kita dapatkan bagian yang ini semua. Terus untuk menjadi luas yang diarsir kita harus kurangi dengan bagian di bawah fungsi gx yang ini yang saya coret ya. Jadi untuk luas yang diarsir hasilnya adalah kalau fx-nya lebih tinggi dari gx, untuk interval a sampai b, integral A sampai B fx dikurang gx ya. Jadi tinggal dikurangi aja. Prinsipnya adalah luas daerah yang kita hitung itu selalu yang di bawah kurva ke arah sumbu x. Sehingga kita lihat contohnya di sini, gimana caranya menghitung luas daerah yang diarsir ya. Jadi di sini memang kurvanya yang pertama adalah garis lurus, bukan kurva ya. Garis lurus yaitu Y sama dengan 8. Lihat di sini dia lewat 8, bisa dituliskan sebagai Y sama dengan 8. Di sini kita juga punya kurva fx untuk x kuadrat min 3x tambah 4. Nah, gimana caranya menghitung luas yang diarsir? Oke. Jadi kita lihat dulu bentuknya ini secara keseluruhan adalah bentuk persegi panjang dari min 1 sampai 4 intervalnya. Itu titik potong A dan B ya, titik potong kurva dengan Y sama dengan 8. Kita dapat min 1 sampai 4. Jadi lihat sebenarnya ini adalah bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang yang dikurangi dengan luas daerah di bawah kurva yang hijau. Dengan partisinya contohnya seperti ini. Ya, jadi persegi panjang itu dia dari min 1 sampai 4 berarti panjangnya 5, tingginya 8 ya. Luas persegi panjang dikurangi luas di bawah kurva, 8 kali 5 dikurang integral dari batas bawahnya min 1 sampai 4 untuk x kuadrat min 3x tambah 4 dx. Jadi hasilnya adalah 40 dikurang sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat tambah 4x. Kita substitusi min 1 sampai 4. Oke, sehingga dapat hitung lagi yang hasil, sehingga kita dapatkan hasilnya ya. Sama dengan ini kepotong ya, hasil akhirnya kalian hitung sendiri.
sama dengan berapa. Oke. Lanjut di contoh kelima. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 dan garis Y sama dengan X tambah 2. Jadi misalkan gambarnya belum diketahui, di sini kalian harus tahu dulu perpotongan antara si kurva dan garis, ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat min 4 sendiri kalau nggak dikasih gambarnya, berarti kalian harus tahu itu adalah bentuk parabola dan ini bentuknya garis. Untuk titik potongnya kita substitusi Y di sini dengan Y yang ini, ya. Jadi menentukan titik potong kurva dan garis itu X kuadrat min 4-nya kita samakan dengan X tambah 2 substitusi Y dan disederhanakan menjadi X kuadrat min X min 6. Cari pembuat nolnya yaitu min 2 atau 3. Jadi kalian akan sketch gambarnya. Ini yang Y sama dengan X kuadrat min 4 terbuka ke atas, memotong sumbu X di min 2 dan 2. Terus ini garis lurusnya Y sama dengan X tambah 2. Kalau kalian belum bisa atau lupa cara menggambar garis lurus, kalian tinggal membuat 2 titik sembarang. Yang paling gampang untuk Y sama dengan X tambah 2 adalah kapan dia memotong sumbu X dan kapan dia memotong sumbu Y. Jadi misalnya di sini kalian bikin tabel untuk nilai X-nya 0, ya. Waktu X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2. Dan waktu Y-nya 0, X-nya itu minus 2, ya. Jadi di titik ini kalian bisa lihat garisnya melewati 0,2 titik ini, ya, 0,2 dan min 2,0. Dan kalian bisa membuat suatu garis lurus, ya. Untuk titik potongnya kita bisa baca di sini atau kita lihat dari perhitungan sebelumnya, dia memotong di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3 di sini, ya. Oke. Jadi ini adalah batasnya. Oke. Jadi untuk luas daerah yang diarsir itu adalah perpotongan antara garis dengan kurva seperti ini. Oke. Jadi secara visualnya bisa dilihat kalau tingginya itu bertambah dari sini ke sumbu X itu segini, ditambah lagi dari yang tinggi untuk yang kurva yang di bawah sumbu X. Oke. Jadi makanya kita kurangkan justru karena tingginya negatif, dikurang jadi kan bertambah. Nah, batasnya min 2 sampai 3, X tambah 2 itu untuk yang kurva yang garis yang di atasnya, dan dikurangi yang di bawahnya itu kurva X kuadrat min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah kita sederhanakan bentuk ini menjadi min X kuadrat disusun ulang tambah X tambah 6 diintegralkan dan dimasukkan batas bawah dan batas atasnya, sehingga bisa dihitung hasil akhirnya adalah 25/6. Oke, ya. Jadi sampai di situ dulu untuk pembahasan integral. Yang kita bahas adalah untuk integral fungsi fx terhadap dx. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk fungsi yang bukan dx tapi dy. Oke, ya. Sampai situ dulu. Sekian, terima kasih. Bye.